Halo dan selamat datang di video tutorial Dewa Web. Di video tutorial kali ini kita akan belajar melakukan settingan-settingan dasar dari WordPress kita. Nah, jikalau teman-teman sekalian memperhatikan dalam contoh-contoh kita sebelumnya ya untuk postingan-postingan kita, ya, di sini ada permalink, ya, atau URL dari postingan tersebut dan terlihat seperti ini ya, http://dwweb.com/ tanda tanya p sama dengan 4. Ya, ini adalah URL yang tidak terlalu human friendly, jadi terbaca bagaikan kode-kode yang aneh dan panjang ya. Kadang-kadang untuk sebagian orang ini justru malah akan membingungkan. Nah, alangkah baiknya jikalau kode-kode ini kita buat atau kita setting supaya terlihat lebih baik atau lebih human friendly ya, sehingga para pembaca atau para pengunjung website kita akan merasa terbantu dengan judul postingan kita. Yang lain adalah juga mengenai waktu ya, timing di sini atau di sini ya. Kalau teman-teman atau rekan-rekan sekalian perhatikan ya, yang sedang saya gunakan sekarang ini bukan waktu Indonesia, melainkan ini adalah waktu Amerika. Jadi memang belum tepat. Jadi ini harus diganti ya, settingan waktu atau settingan tanggalnya belum tepat. Dan masih banyak lagi settingan-settingan lain yang masih harus kita perbaiki atau harus kita setting agar bisa terlihat lebih baik. Situs atau website kita bisa terlihat lebih baik. Nah, caranya bagaimana? Kita akan pergi ke sini ya, ke bagian setting. Yang pertama yang harus kita ubah atau yang harus kita setting adalah yang general atau settingan-settingan umum. Di settingan general kita bisa mengubah judul atau nama daripada website kita. Ya, di sini saya memberikan judul dwweb.com. Ya. Lalu di sini ada tagline. Ya, tagline yang terlihat seperti di sini ya, saya akan contohkan ya. Jadi website contoh kita ya, dwweb.com itu memiliki tagline ini, ya, just another WordPress site. Ya, mungkin sebagian dari kita akan membutuhkan tagline, namun mungkin juga kita tidak membutuhkan atau kita perlu mengubah tagline dari website kita, maka kita bisa ubah di sini. Ya, ya mungkin seperti itu. Lalu di sini email address, tentu ini adalah email address Anda selaku pemilik atau pengurus dari website WordPress ini. Ya, untuk masalah membership, ya ini akan dijelaskan cukup panjang penjelasannya, akan membutuhkan beberapa video tutorial tersendiri untuk menjelaskan tentang membership ini. Untuk new user default role ini juga akan termasuk dalam penjelasan tentang membership tadi. Nah, untuk time zone atau settingan waktu, ya kita akan menggunakan settingan waktu jikalau rekan-rekan sekalian tinggal atau berada di Indonesia bagian barat, ya maka kita akan menggunakan UTC plus 7. Ya, ini adalah Indonesia bagian barat. Bagaimana dengan Indonesia bagian tengah? Itu adalah UTC plus 8. Sedangkan untuk Indonesia bagian timur, itu adalah UTC plus 9. Lalu di sini adalah format tanggal, ya, penulisan tanggal. Anda ingin menggunakan yang mana? Untuk Indonesia, kita akan menggunakan ini, ya, jadi tanggal, bulan, tahun. Namun pada dasarnya ini terserah Anda selaku pemilik atau pengurus website WordPress Anda. Begitupun juga dengan format jam atau format waktu. Apakah yang seperti ini, atau yang ini, atau yang ketiga ini adalah format 24 jam ya. Jadi setelah pukul 12 kita justru akan menuliskan sebagai pukul 13.00, 14.00, 15.00, dan seterusnya. Ya. Lalu pekan, ya week, itu dimulai pada hari apa? Ya. Untuk kita, orang Indonesia, kita memulai pekan di hari Senin. Jika settingan-settingan ini sudah seperti yang kita kehendaki, kita akan klik Save. Settingan yang lain yang bisa kita perhatikan adalah tentang writing atau penulisan. Ya. Jadi artikel-artikel yang sudah kita tuliskan,
Ya, kita bisa ubah settingannya di sini. Nah, khusus untuk yang ini ya, update service. Ya, ini adalah ping service dan ini akan dijelaskan di video tutorial yang lain. Lalu ada settingan untuk reading. Ya. Nah, untuk halaman depan atau halaman utama ya, front page, akan menampilkan apa? Untuk yang pertama di sini ya, settingannya adalah postingan-postingan yang terbaru kita. Dan ini adalah default atau umumnya website-website yang memang merupakan blog akan menggunakan settingan ini. Jikalau Anda ingin menempatkan salah satu postingan Anda sebagai halaman depan dan dia bersifat permanen, dia bersifat menetap di halaman depan, maka Anda bisa memilih yang ini, static page. Lalu Anda bisa pilih postingannya yang mana. Ya, untuk contoh kita kali ini, kita akan menggunakan yang ini, latest post. Lalu halaman depan, ya, itu menampilkan berapa banyak postingan. Ya, kita bisa tentukan di sini. Begitupun juga untuk RSS ya, yang ini syndication feeds itu adalah RSS. Dan untuk tiap-tiap artikel ya, itu kita akan tunjukkan dalam bentuk artikel yang penuh ya, full text, atau hanya summary-nya saja, hanya potongannya saja. Dan bagaimana dengan search engine ya, misalnya Google atau Yahoo atau Bing, apakah mereka boleh mengindeks halaman-halaman website kita atau tidak? Ya, jikalau dikosongkan seperti ini, itu artinya boleh. Ya, jadi Google, Bing, dan yang lain-lain, jikalau mereka mendatangi website kita, mereka akan mengindeks halaman-halaman website kita. Lalu ada settingan discussion. Ya, seringkali para pengunjung website kita akan datang dan memberikan komentar, memberikan pertanyaan barangkali, dan lain sebagainya, dan ini kita bisa setting di sini. Ya. Lalu ada settingan untuk media, ya, untuk gambar, ya, dan untuk file-file secara umum. Dan yang terakhir kita akan setting permalinks yang tadi saya sempat sebutkan. Ya. Nah, untuk defaultnya adalah menggunakan angka. Jadi postingan nomor berapa atau konten nomor berapa, ya seperti yang terlihat di sini. P sama dengan sekian. Nah, angka sekian ini adalah nomor yang diberikan oleh WordPress terhadap postingan tersebut. Saran saya, ya, yang juga akan digunakan oleh begitu banyak orang, kita akan menggunakan yang ini, ya, post name, supaya postingan-postingan kita ya akan menggunakan judul postingan sehingga akan lebih mudah diingat orang. Kalau sudah, kita akan klik Save Change. Demikian penjelasan saya tentang bagaimana melakukan settingan-settingan dasar dari WordPress. Tentu seiring dengan berjalannya waktu, kita akan melakukan settingan-settingan yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keperluan kita masing-masing. Ya, silakan teman-teman sekalian melakukan settingan seperti yang Anda butuhkan, seperti yang Anda perlukan. Terima kasih sudah menonton. Salam Dewa Web, cloud hosting murah pertama di Indonesia.